Pemirsa, Singapura akan mengubah cara mereka dalam menangani COVID-19. Pemerintah setempat berencana untuk hidup bersama virus corona. Pernyataan pemerintah Singapura ini berarti akan menganggap COVID seperti penyakit endemik lainnya, sebagaimana halnya flu biasa. Kini kita telah terhubung bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Ya, untuk menganggap bahwa COVID ini menjadi flu biasa itu tidak akan diterapkan dalam waktu dekat, tapi menyesuaikan ketika memang pandemi ini sudah mulai berakhir, baru nanti akan diterapkan kebijakan seperti itu, Mas Tommy, ya? Betul, jadi disampaikan oleh Menteri Lawrence Wong dan juga Menteri Gan Kim Yong bahwa kita harus bersiap-siap ke depan, bahwa sekali lagi kita tidak akan bersih dari COVID-19 karena itu akan selalu ada di sekitar kita, tetapi kita lebih tahu karena itu sebetulnya pesan yang disampaikan, ayo sama-sama kita jaga dulu bagaimana COVID ini bisa kita kendalikan serendah mungkin. Kalau itu kita telah berhasil, maka Singapura akan kembali ke new normal, akan masuk ke era new normal di mana kita berdampingan dengan COVID. Bahkan para menteri itu dalam tulisannya di Straits Times menyatakan bahwa ke depan mungkin kita bisa akan bepergian kembali, tetapi ke depan mungkin kalau kita keluar negeri harus menggunakan paspor vaksin. Itu hal-hal yang sekali lagi kondisi if clause, ya, jadi sesuatu yang jika akan terjadi kelak, tetapi ke depan itu akan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Singapura. Ya, ini seperti ada disinformasi kebijakan pemerintah Singapura dengan masyarakat di tanah air, karena sudah heboh sekali bahwa banyak yang mendapatkan informasi bahwa pemerintah Singapura akan segera mengalihkan status COVID ini menjadi flu biasa. Nah, ini yang harus menjadi perhatian juga bagi masyarakat kita. Tapi yang patut kita cermati adalah saat ini seperti apa sebenarnya kebijakan dari pemerintah Singapura terhadap pelonggaran yang ada di sana, Mas Tommy? Sekarang ini mulai tanggal 14 Juni kita boleh keluar rumah 5 orang, tetapi kalau kita makan di restoran hanya boleh berdua. Dan Singapura masih menerapkan pembatasan, ada karantina untuk mereka yang baru datang, dan bukan hanya berlaku kepada orang yang datang ke Singapura. Kalau pejabat Singapura, menteri Singapura pergi ke luar negeri, ketika kembali mereka harus menjalani karantina. Sekarang dari 21 hari dikurangi menjadi 14 hari. Jadi tetap, Andra, karantina itu masih berlaku. Hanya 6 negara yang mendapatkan privilege atau perlakuan khusus, yakni Australia, Brunei, China, Hong Kong, Selandia Baru, dan Taiwan. Semua negara lain harus menjalani protokol sama seperti sebelumnya. Jadi belum ada pelonggaran. Jadi mungkin pemberitaan terlalu terlalu euforia karena mungkin berharap bisa pergi ke Singapura. Betul. Belum bisa untuk sementara, Andra. Iya. Nah, untuk 6 negara yang mendapatkan privilege ini apa latar belakangnya? Karena 6 negara itu, Andra, dinilai oleh Singapura mampu mengendalikan COVID dengan baik. Oke, terakhir Mas Tommy, kira-kira apa himbauan Anda kepada masyarakat Indonesia yang nampaknya sudah kadung euforia dengan informasi bahwa Singapura ini akan melakukan kebijakan bahwa COVID ini sebagai flu biasa? Ya, sebetulnya kita semua sudah cukup lelah, lebih dari 1 tahun harus menghadapi COVID. Semua negara juga lelah. Tetapi satu-satunya jalan sekarang adalah bagaimana menurunkan angka penularan dan menurunkan positivity rate. Ini yang sebetulnya tantangan kita, bagaimana positivity rate di Indonesia bisa di bawah 5% kembali. Salah satu caranya adalah mari kita bersama-sama untuk minimal 2 minggu, Andra, itu tidak keluar rumah kalau tidak ada hal yang penting. Kalau kita bersama-sama mau disiplin, sama dengan Singapura, setelah 2 minggu orang tidak keluar rumah, tinggal di rumah, kecuali kalau memberi kebutuhan makanan, itu kasusnya bisa menurun kok. Dan pelajaran kita bulan Maret dan April 2020 menunjukkan kalau kita sama-sama menjaga pergerakan kita, itu bisa menurunkan kasus penularan, karena memang carrier dari COVID-19 itu adalah manusia. Virusnya sendiri tidak pernah bergerak, tetapi karena manusianya bergerak, kemudian terjadilah penyebaran dan penularan. Karena itu, mari kita sama-sama menerapkan protokol kesehatan, dan yang paling utama, tinggal di rumah kalau tidak ada kepentingan untuk keluar. Baik, terima kasih Mas Tommy atas informasinya. Selamat kembali bertugas dan tetap menjaga kesehatan.